masih stuck di sini-sini aja. Ibaratnya mereka udah di Jakarta, aku masih di Purwokerto. Dan standar hidup yang kadang kita bangun tuh agak tidak cukup manusiawi, yang kadang harus stres itu akan selalu ada, tekanan itu akan selalu ada. Kan kitanya sendiri nih yang punya comparison atau perbandingan dengan orang lain yang tidak seperti kita, dan itu bisa jadi senjata makan tuan ya. Halo Sobat Sketsa. Halo Sobat Sketsa, kembali lagi di Sketcast, Sketsa Podcast. Podcast yang selalu nemenin kalian ngebahas hal-hal seru, hangat, dan pastinya deket banget sama kehidupan kalian. Dengan aku, Ryu, dan partner Saya Vitaloka. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, tapi sering banget dianggap, nanti juga beres sendiri. Betul banget, padahal hal ini tuh berpengaruh banget sama kehidupan sehari-hari kita, mulai dari tugas, pertemanan, keluarga, bahkan tekanan dari diri sendiri. Topik hari ini adalah seberapa penting sih mental health buat mahasiswa? #Love Your Mind. Nah, kenapa ini penting? Karena menurut beberapa survei, kondisi mental mahasiswa di Indonesia itu tidak sebaik yang kita kira. Sekitar 25% mengalami depresi, 51% mengalami kecemasan, hingga 39% mengalami stres. Jadi, ini bukan sekedar masalah banyak tugas, tapi jauh lebih serius dari hal itu. Nah, makanya kita ngebahas ini biar makin banyak nih yang sadar soal pentingnya mental health. Dan supaya obrolan kita makin lengkap, Oke, di sini sudah ada Ibu Astri dan juga Kak Zahra. Halo Ibu Astri. halo Ibu Astri, halo Kak Zahra. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu dari Ibu Astri nih. Oke, saya dulu nih ya. Oke, selamat sore ya. Selamat sore adik-adik semuanya. Sore Ibu. Nama lengkap nggak usah ya, nama panggilan aja kayaknya ya. Biasa dipanggil Bu Astri ya. Saya dosen Fakultas Kedokteran ya. Jadi kalau adik-adik mau main ke sana boleh banget. Kemudian apa nih, mau kenalan apanya? Oke, mungkin bisa apa? dari kesibukan Ibu, mungkin hari-hari ini tuh kegiatannya apa, atau ada satu hal yang lagi Ibu tekuni gitu. Oke, ya tentu saja pekerjaan utama adalah jadi dosen ya Dek ya. Jadi dosen, mengajar, kemudian ketemu kalian-kalian nih yang memang butuh curhat, konseling gitu ya. Terus tentu saja juga ada pekerjaan domestik ya, mengasuh anak gitu. Anak saya 1 ya. Suami saya sudah settle, sudah meninggal, jadi mohon doanya kami bisa kuat gitu ya. Kemudian apa ya, kalau minat atau bidang yang ditekuni tentu saja ilmu psikologi. Jadi nanti kalau adik-adik pengen tahu tentang kondisi psikologis kalian sendiri ataupun orang-orang terdekat, boleh ke kami atau ke BK gitu ya. Baik, sekarang kita pindah ke Kak Zahra. Silakan Kak. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Sore Kak Zahra. Perkenalkan, nama aku Zahra Putri Sabila, aku biasa dipanggil Ara, aku dari FH24. Mungkin cukup segitu. Boleh. Oke. Mungkin untuk kegiatan akhir-akhir ini kayaknya aku lagi sibuk di organisasi ya, apalagi udah di masa-masa akhir periode gitu sih. Nih. Iya, mau demis gitu. Dengar-dengar nih Kak Zahra nih dari BEM ya? Iya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Betul Mungkin boleh banget. diceritain sedikit sih Kak, apa sih kesibukannya di Pempu ini? Oke, untuk di Pempu sendiri itu tentunya banyak program kerja juga ya. Yang paling utama itu di Dirjen aku ada Lukis Demokrasi sama ada Alerta Peka. Untuk Lukis Demokrasi itu sendiri, di mana kita menanamkan penyadaran terkait kesetaraan gender. Untuk Alerta Peka sendiri ini tuh tentang kesehatan mental juga, teman-teman. Jadi kemarin tepatnya pada bulan Oktober itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu menyelenggarakan sebuah program kesehatan mental, di mana di situ ada konseling gratis tentunya bersama psikolog, terus juga ada kampanye tentang kesehatan mental, dan di puncaknya itu ada tentang seminar kesehatan mental kayak gitu. Wah, menarik banget nih pastinya dari kesibukan Kak Zahra dan Ibu Astri. Nah, dari kesibukan-kesibukan itu pasti ada aja nih hal-hal yang berhubungan sama kondisi mental kita sebagai mahasiswa maupun profesional. Oke, karena itu sekarang kita mulai masuk ke topik utama yang ditunggu banyak pendengar kita. Mulai dari sudut pandang mahasiswa dulu nih, dari Kak Zahra. Silakan. Oke, dari Kak Zahra nih pertanyaan pertama. Apa sih yang kakak pikirkan saat pertama kali mendengar kata mental health? Oke,
Oke, kalau dari aku ya, ketika mendengar kata mental health tentunya yang aku bayangin itu tentang gimana keadaan diri aku di balik layar. Jadi maksudnya bukan yang cuma sekedar aku lagi sedih atau enggak ya, tapi lebih ke yang apakah aku benar-benar baik-baik saja atau aku hanya baik di luar. Karena mental health itu juga merupakan menurut aku tuh berpengaruh terhadap kualitas diri kita juga, karena juga mulai dari pola pikir, mood kita, cara kita menanggapi sesuatu tuh saling berkesinambungan. Jadi menurut aku mental health itu benar-benar penting dan juga menjadi pondasi hidup kita sih. Nah, dari kakak sendiri, kenapa kakak tertarik dengan topik ini? Mungkin kayak ada pengalaman pribadi atau kayak kakak dari curhatan temen gitu? Jujur karena dua-duanya, terus juga melihat fenomena di lingkungan sekitar, apalagi pas mulai terjun di organisasi, aku melihat teman-teman yang kelihatannya on, yang kelihatannya aktif, tapi ternyata ketika kita sharing-sharing, berbicara lebih dalam, ternyata mereka tuh juga burnout, juga capek kayak gitu. Di situ aku mulai menyadari bahwasanya mental health ini juga terjadi ke semua orang gitu. Jadi ini udah bukan pembahasan yang asing lagi gitu sih. Oke, sepengetahuan kakak nih di Kementerian Pemberdayaan Perempuan di BEM, Oke. apa aja sih masalah mental yang paling banyak ditemui di mahasiswa Unsud? Oke, kalau yang aku lihat ya, yang paling sering tuh lebih ke stres akademik sih. Soalnya kadang kayak deadline numpuk, kerekom terus-terusan, apalagi yang laprak. So banyak juga anak BEM tuh yang kadang sampai bawa-bawa laprak ke sekre BEM gitu kan. Jadi kayak ditambah juga sama tekanan organisasi juga pasti ada, terus juga ekspektasi orang rumah yang kadang menekan kita untuk sedewasa itu, padahal kita juga lagi belajar dewasa. Apalagi kadang kayak misal yang jadi anak pertama nih ya, terus punya adik, kadang tuh kayak kita ditekan untuk selalu dewasa, harus bisa mengayomi, harus bisa menjadi contoh yang baik, padahal kita tuh juga lagi belajar sama-sama, belajar untuk menjadi dewasa dan baru pertama kali hidup kayak gitu. Jadi apalagi kadang juga ada yang tentang kepercayaan diri, terus juga kayak kadang ngerasa ketinggalan, terus juga kadang bingung ini arahnya kemana sih gitu. Nah, setelah mendengar pendapat dari Kak Zahra yang mungkin hektik juga di BEM-nya ataupun sebagai anak pertama nih yang punya adik, kita udah mendengarkan yang keren banget sih, Kak. Oke. Menurut Ibu sendiri, kenapa topik kesehatan mental ini masih banyak dibicarakan di kalangan mahasiswa serta masyarakat umum dibandingkan dari generasi-generasi sebelumnya? Oke, ya. Kenapa ya? Ya, Kenapa kok kenapa? kayaknya sekarang itu banyak yang mementingkan gitu ya, atau menggembar-gemborkan tentang mental health. Memang ada perbedaan ketika saya itu masih mahasiswa seperti kalian. Itu memang tidak terlalu banyak deh untuk pembicaraan tentang ini. Mungkin ada sisi-sisi tabu mungkin ya, kok aku dibilang ini gitu ya, jadi kemudian menutup diri. Tetapi kenapa? Kemungkinan ini namanya fenomena ya, Dek. Jadi kita tidak bisa memastikan dari mana asal datangnya secara mutlak gitu. Jadi banyak faktor. Kemungkinan itu bisa dari media sosial ya, medsos. Kemudian kitanya sendiri nih yang punya comparison atau perbandingan dengan orang lain yang tidak seperti kita, dan itu bisa jadi senjata makan tuan ya. Kamu nggak bisa seperti dia. Nah, di sisi lain itu akan membuat kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, itu juga bisa bahaya. Kemudian karakteristik juga nih generasi adik-adik ya, mungkin kalian juga termasuk ya sepertinya, dan adik-adik ke bawah. Bukan menegatifkan, tetapi ini fakta bahwa ada perubahan fenomena gitu loh, Dek, kayaknya. Jadi strugglingnya, daya juangnya itu tidak sebesar dulu yang zaman orang tua saya, zaman mbah saya gitu, berbeda gitu. Kemungkinan karena fasilitas itu sudah ada semua, jadi tinggal pakai. Aku nggak perlu berjuang banyak untuk mendapatkan. Jadi kita tidak diajari atau tidak berlatih ya dari mungkin lingkup keluarga dulu gitu untuk memperjuangkan sesuatu. Jadi ketika ada stresor sedikit, tekanan sedikit, itu ambruk. Padahal tadi kalau kita nyinggung dari Zahra ya, yang namanya mahasiswa, kalau kita nyinggung mahasiswa loh ya, tugas kan mesti hampir setiap hari. Iya. Setiap hari betul. bermulti-multi gitu ya. Stres itu akan selalu ada, tekanan itu akan selalu ada ya. Nah, yang perlu dibangun adalah tadi kaitannya dengan mental health, kemampuan kita untuk bekerja, kemampuan kita untuk belajar itu work well dan learn well-nya itu berjalan bersama. Dan yang menjadi penekanan adalah yang namanya sehat secara mental tadi ya, mental health itu bukan berarti nggak ada gangguan.
oh berarti yang namanya sehat itu kalau nggak punya gangguan sama sekali ya. Tidak seperti itu. Tetapi yang menjadi penekanan adalah bahwa gimana kita itu sebagai pribadi memperjuangkan kondisi sehat, sejahtera ya, sejahtera secara ekonomi mungkin, secara sosial, secara emosional untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian berkontribusi juga ke komunitas. Jadi nggak cuman faktor individu aja, tapi bagaimana kalian itu juga bisa memperluas, mengembangkan diri kalian keluar itu. Jadi ya kemungkinan banyak hal ya, nggak cuman mutlak satu, oh cuman karena medsos doang, nggak. Kalau banyak nonton medsos nih, perbandingan, tapi kalau di inner kita itu sudah punya prinsip hidup yang baik atau identitas diri yang baik, ya nggak akan terbawa juga gitu. Kemudian misalnya kita udah bagus nih di dalam, tetapi keluarga kalian, lingkungan kalian, teman-teman bestie kalian itu mengarahnya ke yang mungkin yang negatif mungkin ya, sekian persen. Nah itu akan punya sumbangsih juga ketika kalian sering berinteraksi. Manusia kan makhluk sosial, benar nggak? Benar. Akan selalu berhubungan ya, berinteraksi dengan manusia yang lain. Di situ sebenarnya adalah proses belajar kalian deh. Ya, gimana memilih atau mungkin meramu gitu ya. Caranya gimana ya untuk dengan teman kita yang misalnya tadi punya Zahra ya. Zahra ternyata sedang berobat nih. Kalau psikiater kan selalu berobat ya, nggak boleh putus. Gimana aku harus bisa tetap menjaga hubungan baik, hubungan sehat sama Zahra gitu ya, tapi aku juga sehat juga gitu ya, bukan berarti nggak punya gangguan ya, tadi titiknya di situ, pinpointnya di situ. Jadi bisa saja punya gangguan, punya kesulitan, kita lihat gimana sejauh mana bisa mengupayakan outcome itu gitu ya. Panjang banget ya kayaknya. Kalau mau baca buku tentang mental health itu tebel-tebel pasti ya. Kalau adik-adik pengen secara teoritis gitu, kalian bisa cari di WHO. Ya, WHO kan kita acuan untuk kesehatan kan situ ya. Mental health adalah bla 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 bla. Intinya adalah bahwa kesejahteraan manusia itu dari segi sosial, emosional gitu ya, kemudian bisa bekerja dan belajar secara bersama-sama dengan lebih baik, produktif juga, dan bisa berkontribusi dengan komunitas gitu. Begitu secara garis besarnya. Oke, mungkin karena tadi sama Ibu Asri udah di-spill sedikit tentang kayak tanda-tanda mengalami kesehatan mental, aku pengen tahu lebih jelasnya lagi dong Bu terkait orang itu mengalami tanda-tanda kesehatan mental dan kapan kita itu mengeluarkan bantuan kepada mereka supaya mereka itu nggak merasa terhakimi gitu atau direndahkan seperti itu. Tanda-tanda ya, kayak tadi ya, yang gampang dilihat itu kalau ada perubahan, baik itu perilaku yang ada di kampus gitu ya misalnya, atau kalian sebagai teman kos itu merasakan bahwa dia misalnya nih, kayak beberapa contoh kasus, nggak mau makan, nggak mau mandi, self hygiene ya, jadi kebersihan diri sendiri itu sudah diabaikan. Itu bisa jadi salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres gitu. Kemudian perubahan perilaku itu kan luas ya Dek ya. Tadi misalnya nggak masuk kuliah ya, kemudian nggak mau main lagi sama teman-temannya, kemudian nggak mau bangun dari tempat tidur, kemudian apalagi nggak mau makan. Nah, kalau sudah ada perubahan pola makan, pola tidur, itu bisa indikasi juga ya. Jadi dalam jangka waktu, kalau kami ambilnya 3-6 bulan ya. Jadi kalau misalnya masih 2 minggu, 4 minggu, it's okay lah, masih mungkin penyesuaian gitu ya, atau mungkin masih ada masalah tertentu yang belum bisa diatasi. Tapi kalau dalam jangka waktu 3-6 bulan nggak ada perubahan, itu boleh diperiksakan. Atau mungkin boleh tadi dibantu dulu dari lingkup terdekatnya dulu siapa gitu. Pendekatannya memang harus hati-hati ya, karena nggak semua itu bisa menerima, benar nggak? Betul, Ibu. Iya. Aku nggak mau dibilang sakit gitu. Ya, bener banget Aku nggak mau dicap gangguan mental. Iya. Nah Iya, itu kadang orang itu ngelihatnya kayak ih itu gimana nih gitu. ya, image seperti itu masih ada, bahkan dari kakak-kakak tingkat kalian ya ada gitu ya, masih. Berarti di angkatan kalian juga seperti itu ya, masih ya, image-nya belum berubah maksudnya ya, bahwa kalau yang sakit itu kok gitu sih gitu.
padahal sebaiknya tidak gitu. Oke, berarti Terjawab nggak? Terjawab banget Ibu. Berarti hal sesederhana yang mungkin kita sering lakuin itu bisa banget berdampak serius banget ya. Betul banget. Mungkin apa hal pertama yang Kak Zahra lakuin buat nenangin diri Kak Zahra? Oke, kalau dari aku sendiri, aku pasti akan berusaha menepi dari keramaian pokoknya. Mungkin aku bakal nulis, entah itu, pokoknya apa aja yang ada di kepala aku, seberat apapun itu masalah aku tuangin dengan bentuk tulisan, karena menurut aku tuh bakal mengurangi rasa stres kita juga ya. Terus juga mungkin kita harus punya teman cerita yang ya bisa menampung cerita kita tanpa menghakimi. Terus juga jujur, kalau boleh jujur, aku tuh biasanya suka beli es krim terus duduk sendiri di patungku daun sud sama ngeliatin jalan gitu. Semua? Kalau kata temen aku tuh kayak aneh banget sih, Ra. Tapi kayak Enggak. itu kayak kayak ya udah, itu membuat aku merasa lebih baik aja, karena kadang kita juga butuh ruang untuk sendiri, dan ketika kita mau menyisihkan waktu ruang untuk diri kita sendiri tuh menurut aku itu salah satu bentuk rasa sayang dan cinta kita terhadap diri sendiri sih. Berarti dari Kak Zahra juga udah tahu nih kayak, oh gimana cara nenangin diri aku gitu. Betul. Oke. Sekarang kita pengen tahu nih gimana fenomena ini kalau dilihat dari sudut pandang profesional menurut Ibu Astri dari kacamata psikolog, bahwa kondisi tertinggal itu normal nggak sih dialami oleh seorang mahasiswa atau remaja lainnya? Oke, FOMO itu ya, istilah itu bukan sih? Fear of missing out. Ya. Itu di zaman saya nggak ada deh itu istilah ya. Jadi itu muncul kira-kira 2000-an belas gitu kalau nggak salah ya, atau malah baru-baru ini ya FOMO itu. Jadi apa tadi, takut tertinggal. Kalau dibahasakan kan takut tertinggal dalam bahasa Indonesia. Nah, takut itu kalau dari ilmu psikologi ada macam-macam, ada fear, kemudian ada kecemasan, ya, dan ada trauma, dan ada fobia. Ini harus bisa dibedakan. Terutama kami yang untuk mendiagnosis nih misalnya. Tetapi kalau ketakutan dan kecemasan berbeda. Kita yang 2 poin ini dulu ya. Takut dan cemas itu berbeda. Kalau takut itu sesuatu yang sifatnya nyata. Kita takut sama guguk, kita takut sama kucing, kita takut, ada yang takut sama balon juga ya, takut sama badut. Tapi kalau kecemasan sumbernya kita nggak paham, nggak jelas, sesuatu yang baru mungkin terjadi, misalnya mengkhawatirkan sesuatu, mencemaskan sesuatu kan. Kita kan nggak ngerti itu akan terjadi atau tidak. Tapi kalau takut kan jelas, takut sama balon, takut sama anjing, takut sama kucing, itu jelas. Jadi kalau takut ketinggalannya itu dalam hal apa nih? Ini kalau dari sudut pandang profesional, dan saya yang di generasi kalian sebelum itu ya, yang nggak ada kayak gini, itu apa yang membuat kalian takut? Jadi itu harus dieksplor lagi gitu. Banyak penyebabnya pasti. Ada yang misalnya takut apa, Zahra? Teman-teman? Takut ditinggalin temennya. Ya, mungkin bisa jadi takut itu. nggak sama bestinya. Takut kalau akademik mungkin apa? Ya mungkin kayak kita kan masuk bareng nih sama teman-teman, terus kayak teman-teman sembra duluan, semas duluan, kayak gitu. Nah, normal nggak? Kalau dari sisi perkembangan, psikologi perkembangan itu normal ya, karena kalian kan dalam tahap remaja dewasa ya. Kalian juga sedang mencari jati diri, kalian sedang mencari aku mau ke arahnya kemana gitu. Jadi banyak hal masuk ke kepala. Nah, yang jadi fokus adalah gimana kalian tadi memilah, oh ini nggak perlu aku pikirkan terlalu dalam karena aku nggak punya kontrol. Misalnya kayak apa ya, aku bakal ditinggalin temenku, kalau dipikir terlalu jauh, aku nanti nggak punya temen, aku nanti nggak diajak lagi, aku nanti nggak bisa ikut-ikutan lagi, aku dibilang nggak gaul gitu. Itu kan jauh sekali, padahal kita berpikir tidak perlu sampai situ, stop gitu. Oh, temanku nggak mau ngajak aku main, oke, aku bisa gunakan waktu ini untuk yang lain lebih produktif. Kalau yang individu yang sehat ya, itu bisa memilah mana yang memang fokus kita. Tadi ya, fokus dan tujuan itu sudah tertanam, sudah terinternalisasi sama diri kita masing-masing. Apapun hambatannya, apapun omongan orang itu nggak akan terbawa deh. Karena yang penting adalah prinsip hidupku, bukan egois ya. Prinsip hidupku tuh apa, kemudian tujuan hidupku apa,
prosesku ke sana harus ngapain aja. Misalnya kayak tadi IPK-nya bukan IPK, lulus lah ya misalnya. Lulus berarti apa saja yang harus dilakukan? Ini kalian yang muka-muka mau lulus kayaknya ya, harus lulus cepet gitu. Fokus belajar kan, organisasi oke lah. Tapi kalian yang harus diperbaiki, yang harus ditingkatkan kan manajemen waktu. Semuanya sebenarnya bisa deh. Nggak mungkin dosen kasih tugas itu dengan deadline nggak wajar, mungkin nggak kan? Harusnya ya. Harusnya. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita sudah diserahkan tugas, itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Ini contohnya ya. Kemudian itu akan menjadi stresor atau tidak, itu juga masing-masing ke kalian. Ambang stresnya berbeda-beda tiap orang. Saya beda, Zahra beda, Vita beda, Riu beda. Jadi misalnya Zahra dapat B gitu, udah stres banget gitu ya. Iya Bu, jujur. Ya ampun, pengennya dapat A. Tapi Vita atau Rio misalnya dapat yang ya udah happy aja gitu ya. Jadi ambang stresnya ada yang mudah stres, ada yang tidak, dan itu berbeda. Bu, kok bisa beda dari mana? Tadi nggak ada faktor mutlak. Jadi bisa dari genetik ya tadi ya, gen yang diturunkan dari orang tua kita, dan juga faktor lingkungan atau apa. Oh, disambi-sambi dulu waktu masih kecil apa-apa dikandani, tahu dikandani nggak? Dikritik gitu, apa-apa dikritik, kita nggak akan mau maju, dan jadinya stresnya, ambang stresnya rendah, mudah stres gitu ya. Jadi normal atau tidak, untuk usia-usia kalian itu memang normal ketika takut untuk ketinggalan, dalam arti nggak sama seperti yang lain. Tetapi fokusnya bukan di situ, fokusnya adalah bagaimana follow up kita terhadap apa yang kita takutkan itu ya. Jadi jelas nggak nih yang ditakutin? Kalau nggak jelas ya secara spesifik nggak perlu dieksplor lagi gitu ya. Jadi apa ya, itu nggak normal. Kemudian mungkin hampir semua ya. Kenapa tadi asumsinya hampir semua? Pasti lagi Vita tadi bilang ya, pasti pernah ya teman-teman kita, tapi mungkin juga tidak. Ada juga yang tidak mungkin ya. Jadi kalau ini karena Ibu bicara dari sisi profesional, ketika kita akan mengatakan bahwa semua pasti merasakan itu, tolong diperbaiki. Jadi harus based on data. Kalau misalnya memang nggak cuma sekian, tapi kita nggak tahu dari seberapa orang, ya beberapa gitu aja. Beberapa mungkin merasakan gitu ya. Begitu adik-adik. Oke. Dari menurut Ibu Astrid sendiri nih, apa sih penyebab utama kebanyakan mahasiswa itu ngerasain kondisi ini? Apakah karena lingkungannya atau ada sumbangsi dari penggunaan media sosial yang berlebihan? Oke, kalau sekarang ini ya, memang saya lihat itu pengaruh dari sosial media memang sangat besar. Nggak cuma kalian deh, anak-anak kecil yang masih paut-paut itu juga gitu. Apalagi kalau kalian kan sudah bisa menganalisis ya. Oh, si dia posting ini berarti dia lagi di sana ya. Oh, berarti dia udah nggak harus ujian ya gitu ya, udah nggak kuliah ya gitu. Nah, itu kalian sudah melebar gitu jadinya. Kalau anak-anak kan nggak lihat ya udah gitu. Tapi apa namanya, sosial media itu memang sangat besar pengaruhnya, dan tadi yang perlu diperkuat adalah kita benteng kita sendiri. Kalau misalnya memang mau scrolling aja, it's okay, karena kan kita harus punya katarsis tadi ya. Katarsis adalah cara untuk melepaskan stres. Jadi ada yang nulis, ada yang memang lihat kalau saya scrolling memang, tapi udah nggak dianalisis lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada yang mungkin nyanyi, mungkin ada yang gambar gitu. Itu memang kita harus punya hobi deh, harus punya sesuatu yang bisa meluapkan apa yang udah numpuk di dalam gitu. Itu harus punya. Jadi kalau misalnya yang memang masih bingung, aku harus melakukan apa ya biar nggak stres, itu bisa digali lagi. Tadi mungkin punya teman bicara, bukan mungkin ya, sebaiknya kalian itu punya teman bicara. Nggak harus yang sebaya, tapi yang kalian anggap bisa dipercaya dulu. Sebaya tapi nggak bisa dipercaya ada banyak ya. Minta dibantu tapi malah nguar-nguar kemana-mana ada juga. Jadi kalian harus tahu siapa yang bisa dipercaya nih kira-kira gitu, ya. Faktor utama multi ya. Kalau di satu saja itu Ibu nggak berani untuk menyatakan, tapi banyak hal yang bisa menyebabkan.
Oke, terkait penyebab tadi yang udah Ibu paparkan, mungkin ada nggak langkah awal yang sebaiknya dilakukan biar nggak makin kejebak di pikiran negatif tersebut? Supaya nggak berpikiran negatif, tidak bisa menghilangkan pikiran negatif itu jangan ya dek, malahan kita malah jadi tidak bisa mengantisipasi. Oh, iya benar. Ya nggak, Benar-benar. positif terus gitu ya. Kalau dari sisi psikologi ya, kalau dari sisi spiritual mungkin beda lagi Oke. ya. Oke. Jadi tolong dibedakan. Kalau misalnya memang mau mencakup masalah religius, saya bukan ustadznya, bukan ustadznya ya. Jadi mungkin bisa dieksplor lagi. Tapi kalau dari sisi kesehatan psikis ya, tadi stimulasi yang sehat itu akan cenderung membuat kita lebih positif. Kalau kita lihatnya yang bagus-bagus kan, oh seperti itu ya, oh iya ya. Tapi juga kita nggak boleh menutup diri dari cara untuk mengembangkan diri supaya nggak stuck dengan cara-cara yang gitu-gitu aja gitu ya. Oke, karena kita udah ngebahas nih soal tekanan dan perasaan tertinggal, nah salah satu efek sampingnya yang paling sering muncul adalah burnout. Sekarang kita mau masuk nih ke topik tentang burnout yang seringkali dirasakan oleh mahasiswa karena tugas menumpuk, terus mungkin tadi organisasi dan lain-lain. Nah, karena tadi kita udah ngebahas soal tekanan dan perasaan tertinggal, nah kali ini kita akan ngebahas soal efek sampingnya, yaitu burnout. Nah, burnout ini seringkali dirasakan mahasiswa karena kebanyakan tugas atau organisasi dan lain-lain. Nah, soal burnout ini ada yang akademik dan sosial. Nah, menurut Ibu Astri sendiri, sebenarnya apa sih bedanya dari burnout yang akademik dan sosial ini? Oke, itu kan aspek ya dek ya. Kita ambil kunci utamanya dari burnout dulu. Burnout itu apa? Suatu kondisi kelelahan ya, lelah secara emosional, fisik ya, emosional dan fisik karena beban berlebih dan itu sifatnya berkepanjangan dan tidak ada pemulihan. Itu kalau burnout. Ya, jadi kalau nggak mau burnout, kalian harus punya cara untuk tadi memulihkan. Yaitu kalau burnout. Nah, kalau akademik berarti stresornya adalah hal yang sifatnya baunya akademik, tugas dan yang lain, tugas apa, praktikum dan yang lain ya. Tapi kalau sosial berarti itu dari orang-orang lingkungan sekitar misalnya ya, atau ya kondisi sistem misalnya yang nggak memuaskan bagi kita gitu. Ketika kita tidak bisa memulihkan diri sendiri tadi ya, kalau misalnya memang lelah secara fisik, lelah secara emosional, tapi bisa memulihkan, burnoutnya nggak lama ya. Kemudian kalau misalnya kita lelah secara fisik, secara emosional, suwe banget gitu ya, lama banget, tapi nggak tahu juga caranya untuk memulihkan, ya bisa berkepanjangan, akhirnya menjadi stres berat, akhirnya nanti bisa frustasi, akhirnya bisa depresi gitu. Jadi tingkatannya kayak gitu. Kalau stres kita nggak mungkin hilang selama kita hidup, jadi harus punya cara untuk handle stres kalian, coping stresnya mau kayak gimana gitu. Kalau nggak dihadapi atau kalian lari gitu ya, kabur, ya akan tetap ada kan stresornya. Yang perlu dibangun berarti kan kemampuan untuk tadi ya, coping stresnya kayak mana. Kemudian kalau itu berlangsung lama ya, lamanya tadi ya kita ambil 3-6 bulan ya dek ya, dalam jangka itu ada perubahan nggak nih, perubahan atau masih tambah tertekan. Nah kalau nggak ada pemulihannya tadi bisa akhirnya burnout lama, burnout ya, lelah fisik, lelah emosi yang akibatnya ya banyak sekali. Kalau di dunia kerja gitu misalnya, mereka bisa sampai ke fisik juga ya, bisa sampai sakit-sakitan, kemudian sampai mungkin ada yang lumpuh dan yang lainnya. Kalau dari segi psikis, kalau kita burnout ya akhirnya menjaga jarak nih sama pekerjaan ya nggak, menunda-nunda pekerjaan. Kalau akademik jadi ada efeknya nggak, terlambat ngumpulin, nggak dapat nilai ya kan, nanti kalian nilainya turun ya. Jadi memang bedanya adalah dari mana nih penyebabnya. Kalau akademik sama sosial, kunci utamanya kan di burnoutnya nih, burnout sosial dan akademik ya, perbedaannya itu dari penyebabnya.
gitu ya. Oke. Oke, setelah kita tahu nih burnout dari segi akademik ataupun sosial, sekarang kita pengen tahu nih pengalaman dari Kak Zahra selama di BEM ataupun organisasi lainnya, burnout seperti apakah yang paling sering Kakak alami? Oke, kalau dilihat dari pengalaman aku sendiri ya, jadi burnout yang paling sering tuh burnout sosial sih, dimana kadang dalam organisasi kayak kita harus selalu hadir, terus juga harus bisa semua, harus kelihatan aktif, kadang juga double job gitu kan. Dan sebenarnya burnout akademik juga, tapi kayak burnout di ekspektasi lingkungan itu rasanya kadang tuh lebih halus, tapi yang bener-bener nguras mental gitu sih, gitu. Oke, mungkin kita udah denger nih dari Kak Zahra terkait burnout dari akademik, bahkan ternyata sosial itu lebih menusuk ya, Iya, lebih luas. menusuk. Lebih berat ya. Iya. Oke, sekarang kita kembali lagi nih ke Ibu. Sebenarnya seberapa bahaya nih Bu burnout ini jika tidak ditangani dengan baik, dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini Bu? Oke. Gimana cara ngatasi Iya, burnout gimana ya? nih? Ini masing-masing orang beda ya caranya. Betul. Memang harus cari sendiri nih mana yang pas buat aku. Mungkin bisa pas di saya tapi di kalian nggak bisa. Ya. Kemudian sumbernya harus tahu dulu ya. Jadi kalau misalnya memang sosial dan akademik ya dilakukan semua, mendapatkan semua ya alhamdulillah gitu. Tapi ternyata yang lebih berat di sosial nih. Berarti eksplorasi, kalau tadi saya nangkap di Zahra, dia sudah aware dan sudah tahu mana yang menjadi sumber ekspektasi tadi kalau saya tangkap ya. Jadi kalau kita selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, pada ya nggak kenal banget gitu, capek nggak coba? Capek. Nah yang buat lelah tuh apa? Banyak tugas. Jadi ya banyak tugas. banyak Terus tugas. organisasi juga kadang menyita waktu sampai malam gitu ya. Betul. Nah boleh nggak kita sebenarnya, misalnya nih kalian kan organisasi itu kan harusnya mendelegasikan tugasnya nggak? Bukan wong siji nganu ngerjakno kabeh, kan boten nggih. Nggih, karena sudah ada divisi-divisi. Nah, sistem itu jalan nggak? Antar divisi saling bekerja sama nggak? Kalau misalnya memang tadi pengen prognosisnya positif, kan semua saling bekerja sama. Supaya nggak pengen semua burn out, Bok. Ya saling akhirnya. Ya, jadi tugasnya, job desk-nya jelas nggak? Udah jelas, Bu, tapi nggak jalan. Kan harus ada monef ya. Selalu ada monef nggak? Evaluasi. Ada Bu tapi tidak di follow up. Iya. Nah itu mungkin buat koreksi kita juga, sama nggak hanya di organisasi tapi kami juga di kependidikan seperti itu gitu ya. Oke, karena tadi kita udah ngebahas nih masalah-masalah terkait mental health, tadi ada kecemasan, takut tertinggal. Nah, banyak nih mahasiswa yang sebenarnya pengen cari bantuan tapi nggak tahu harus kemana, dan bahkan nggak tahu ternyata Unsud itu menyediakan layanan bimbingan konseling. Oke. Nah, aku pengen nanya nih Bu, gimana sih cara mendapatkan layanan konseling di Unsud itu? Apakah harus daftar atau langsung datang aja ke kantor BK? Untuk akses layanan ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini untuk informasi saja bahwa ternyata BK di Unsud itu udah dari tahun 60-an loh. Sejak BK Oh, berdiri. wow. BK. Wow, Unsud sudah berdiri, lama Unsud ya. berdiri tahun berapa? Eh, Di lambang kalian ada tahunnya. Berapa tuh? Nah, 63. 63. 64 itu sudah berdiri. Jadi tapi mungkin belum luas sekarang ya. Tetapi itu sudah ada nama itu gitu ya. Nah, untuk sekarang ini kalau mau akses, kalian bisa langsung menghubungi aja deh dengan konselor yang di setiap fakultas tuh ada. Di tiap tahun itu kita adakan sosialisasi. Nah, mungkin nanti bisa evaluasi dari adik-adik mahasiswa ya. Kayaknya kok sosialisasinya nggak masif gitu. Padahal itu kita udah datang ya, kita datang ke fakultas kerjasama sama wakil dekan 3 juga ya, kemahasiswaan ya, untuk mendatangkan adik-adik yang baru-baru atau bahkan yang mungkin butuh gitu, dipanggil gitu, disosialisasikan bahwa ini ada BK loh, di fakultas ini adalah bapak dan ibu ini, di fakultas ini bapak dan ibu ini, itu ada. Bahkan ada konselor sebaya loh, pernah dengar nggak? Oh iya. Jadi ya, Iya. konselor yang sama-sama mahasiswa. Aduh, likuh lah mau ketemu Bu Astri, takut juga misalnya. Ya udah diraih dulu nih sama konselor sebayanya. Kalau mau akses di web itu ada loh, Dek, web akademik, layanan bimbingan dan konseling, di situ ada. Atau kalian cari ke bagian kemahasiswaan masing-masing fakultas,
nanti tahu siapanya. Biasanya kami langsung by WA kok deh, langsung respon mau ketemu kapan, siapa, di mana. Kayak janjian mau bimbingan itu loh sebenarnya. Bimbingan beda tapi Iya, ini. beda ya, Iya. bimbingan spiritual ya. Ya. Nah, itu dia Begitu. teman-teman cara akses untuk layanan konseling yang ada di Unsud. Sekarang kita pengen tahu nih dari sudut pandang Kak Zahra, menurut Kakak sendiri kenapa masih banyak mahasiswa tuh yang malu atau sungkan gitu untuk datang ke konselor? Padahal tuh fasilitasnya juga ada gitu. Kalau menurut aku sendiri yang pertama tuh kayaknya dari stigma sih, kayak takut dibilang lemah, terus takut dibilang lebay, takut dibilang nggak kuat gitu kan. Terus yang kedua mungkin mereka tidak cukup tahu bahwasanya konselor kampus tuh ya bisa dibilang aman, nyaman dan juga profesional, karena pasti konselor yang disediakan Unsud kan pasti ya memang yang sudah menjadi tenaga ahlinya juga gitu kan. Terus yang ketiga mungkin ada juga karena mereka tidak nyaman untuk cerita dengan orang baru, mungkin karena takut dijudge atau kayak gimana gitu kan. Padahal sebenarnya menurut aku konselor itu ada untuk membantu, bukan buat ngejudge. Lama-kelamaan setelah aku sadar kalau itu tuh bukan suatu hal yang zolim untuk aku lakukan gitu kan. Daripada makin gak waras, mending ini aja gitu. Jadi kayak ya mungkin karena stigma-stigma itu sih gitu. Nah, setelah kita tahu nih gimana cara mendapatkan layanan bimbingan konseling, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih ringan tapi juga penting. Oke, karena belakangan ini kampanye soal kesehatan mental makin kreatif banget nih, kayak Gen Z, termasuk tagar-tagarnya. Dan salah satu yang paling sering lewat di timeline mahasiswa itu dengan tagar Love Your Mind. Nah, menurut Ibu Astri sendiri nih, apa sih makna dari mencintai diri lewat kesehatan mental itu? Oke, mencintai diri itu harus banget ide ya, harus dilakukan. Karena kalau kita tidak mencintai diri sendiri, gimana kita bisa mencintai orang lain gitu kan ya? Iya. Kita harus memaknai dulu, love itu apa, sayang itu apa, diri sendiri dulu. Nanti pada akhirnya kenapa? Karena kita kan pada akhirnya sendiri semua. Kalau kita sudah tatak, sudah tenang, sudah nyaman dengan diri kita sendiri, kita mau ketemu gitu ya dengan orang-orang macam kayak apapun, kita nggak akan membandingkan, nggak akan terpengaruh gitu, karena kita tadi sudah punya prinsip aku ya kayak gini gitu. Nah, tetapi aku kayak gininya itu perlu di tanda kutip juga ya, apakah masuk ke egois atau tidak. Tapi kalau mencintai diri sendiri lewat pikiran gitu sangat bisa dilakukan nggak? Bisa. Dengan berpikir yang apa nih? Positif. Yang positif. Memang klise ya kayaknya berpikir positif, baik bu anu angel gitu ya. Mohon maaf saya ngapak asli gitu. Tapi itu yang bisa kita lakukan dalam sekejap mata gitu ya. Dan pasti jarang dilakukan. Coba saya yang tanya ya. Siapa di antara kalian bertiga yang setiap pagi bilang, aku hari ini kelihatan pede, aku hari ini pasti bisa melampaui semuanya, aku hari ini pasti akan menyelesaikan tugas. Kayaknya enggak sih. Pasti bangun gitu ya. Nah, itu afirmasi positif kan. Berarti kita mengawali hidup. Tidur kan itu setengah mati. Ya enggak? Kalau Iya, betul. saya muslim ya. Bangun berarti kan kita diberikan hidup lagi. Ini saya juga baru sama deh. Saya juga belajar itu nggak berhenti walaupun saya sudah S2 dan dosen gitu, tapi tetap ketika kita bangun, afirmasi positif gitu ya, yang ada di otak kita itu kan yang tertancap duluan adalah yang positif ya, dan itu harapannya akan melekat sepanjang hari ya. Dan stresor di luar sana itu kan kita nggak tahu apa yang kita akan hadapi hari ini ya. Kalau kita moodnya, emosinya sudah positif di awal hari, pada umumnya itu akan bisa bertahan ya. Tapi kalau sudah kedabigan di pagi hari gitu ya, kemudian udah cemas, aduh hari ini aku ujian dan yang lain, nanti pasti tambah ngeblank. Coba iya nggak? Dan tadi kalau misalnya love your mind gitu ya, mencintai lewat pikiran kita, terus kaitannya sama kesehatan mental ya tadi, karena kita berpikir pun itu seperti otot, kalau sering dilakukan akan terlatih, akan terbiasa. Kalau kebiasaannya coba dengerinnya tuh yang jelek-jelek gitu ya, akan terbiasa kan akhirnya. Jadi
maknanya gitu ya, bahwa kesehatan mental ya memang penting. Tetapi penting atau tidak itu saya kembalikan ke kalian semua. Penting nggak? Jadi intinya penting untuk kita mencintai pikiran kita, terutama dengan hal yang positif, walaupun itu klise gitu ya, tetapi bisa dilakukan dengan sekejap mata tadi. Udah gitu. Itu ya. Kalau mau dibahas bisa sampai subuh deh. Aduh, nah itu dia teman-teman, Love Your Mind versi Ibu Astri. Sekarang kita pengen denger ini Love Your Mind versi Kak Zahra. Kalau misalnya ngedengar hashtag tersebut, apa hal yang pertama kakak pikirkan? Hal apa yang bisa mahasiswa lakukan biar bentuk cinta ke diri sendiri itu nggak cuma omong kosong doang gitu? Oke, kalau menurut aku ya waktu dengar slogan Love Your Mind tuh lebih ke sama sih kayak ibu tadi, kasih sayang ya. Jadi lebih tepatnya bukan kasih sayang buat orang, tapi kasih sayang buat diri sendiri. Lebih ke kayak mungkin reminder kayak otak kamu tuh capek, kasih dia waktu buat istirahat gitu juga. Jadi lebih ke kayak slogan ini tuh bukan cuma sekedar slogan, tapi juga ajakan buat lembut sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri gitu sih. Oke, sebelum kita tutup nih obrolan hari ini, kita pengen denger nih pesan singkat dari dua narasumber kita. Siapa tahu nih bisa jadi pegangan teman-teman biar bisa tetap menjaga mental health di tengah berbagai tekanan akademik dan sosial di dunia perkuliahan. Ya bener banget, soalnya jujur aja nih, karena makin dewasa makin kerasa banget kalau hidup tuh nggak ada buku panduannya ya Bu. Jadi denger insight dari orang-orang yang lebih paham atau berpengalaman seperti Ibu Astri dan Kak Zahra itu penting banget dan bisa dapat poin plus dari kita yang emang kayak masih awam gitu. Oke, mungkin dari Kak Zahra dulu, boleh satu pesan paling penting buat mahasiswa yang lagi ngerasa kewalahan nih sama kuliah, atau organisasi, atau hidup pada umumnya. Oke, pesan dari aku, kalau mungkin akhir-akhir ini rasanya berat, nggak apa-apa banget kalau kamu belum jadi apa-apa, nggak apa-apa banget kalau kamu harus nangis, harus ngerasa capek dan juga lelah. Nangis itu nggak apa-apa, capek itu nggak apa-apa, itu wajar, itu seumumnya manusia. Tandanya kamu masih mungkin punya hati, karena terus juga jangan bandingin proses kamu dengan orang lain, karena setiap orang punya proses dan juga timelinenya masing-masing. Satu langkah kecil pun itu kamu tetap sama dengan maju, dan kamu layak buat dapat waktu istirahat, kamu layak buat dapat ruang buat sembuh, terus juga kamu layak dapat hidup yang nggak bikin kamu takut bangun untuk setiap hari. Kalau kamu ngerasa keberatan, cari teman cerita yang itu bikin kamu lega. Kalau kamu butuh bantuan profesional, itu hal paling berani yang kamu lakukan dalam hidup ini. Nggak ada satupun orang yang dirancang untuk hidup sendiri. Oke, dan buat Ibu Astri sebagai psikolog, apa hal yang sebaiknya mahasiswa ingat terus soal kesehatan mental biar mereka tuh nggak ngerasa sendirian atau ngerasa apa yang mereka alami itu aneh gitu. Nah, pesannya adalah bahwa ada awal dan ada akhir, ya kan? Kalau kita berproses gitu ya, ada awal, ada akhir, dan ada yang di tengah-tengah tuh prosesnya kayak gimana. Jadi ketika kita memulai sesuatu nanti pasti ada endingnya kok. Di tengah-tengah itu prosesnya, kalian harus jatuh, kalian harus nangis-nangis, kalian harus terseok-seok, ya itu memang berarti sudah jalan kalian. Tadi kekuatan kita itu dilihat dari seberapa lama, seberapa kuat kita struggling dan bisa melampaui itu. Kalau kita sudah overcome itu, nanti kalian akan senang sendiri, kok jebule yang bisa ya, ternyata saya bisa untuk overcome itu semua. Jadi kayak kalian yang masih banyak tugas organisasi bingung dewek ya, kayaknya 24 jam itu nggak cukup loh Bu gitu. Tapi selama kalian tadi manage, jalan pelan-pelan, nggak berhenti, itu pasti akan selesai. Ya, pasti akan selesai. Jadi ya, itu semua akan ada akhirnya. Jadi nggak perlu takut gitu ya, kalau misalnya memang butuh bantuan, tadi cari yang bisa dipercaya, teman ngobrol harus ada, kalian juga harus punya katarsis. Kalian harus meluapkan tuh lewat mana. Gitu. Mungkin ada yang suka tinju, bisa banget. Olahraga, sport gitu yang cowok-cowok nih misalnya, oke banget. Harus ada melampiaskan ke situ. Kalau enggak mendem itu enggak bagus. Ya. Kayak ember itu kalau semakin penuh dia akan luber. Nanti kita bisa overload dengan itu semua, bisa burnout, akhirnya bisa depresi. Depresi itu bisa mengarah ke banyak hal. Gitu. Ya. Oke, jadi pesannya, rangkumannya adalah ada awal dan ada akhir dan ada proses di tengahnya. Kalian harus hargai proses yang di tengah itu, karena itu yang membentuk kalian nanti mau kayak gimana.
akan mendiung-mendiung kah kalau pohon ya, atau akan tetap tegak walaupun badainya itu semakin besar. Nah, kembali lagi kalau ke spiritual ya, semakin kita disayang sama Tuhan, ujiannya akan semakin besar. Tapi ingat akan ada akhirnya gitu, selama kita masih mau jalan. Kalau sudah berhenti, nggak ada yang bisa nolong, ya nggak? Iya, betul, betul Ibu. Kayak itu aja sih kayaknya dari saya ya. Kuncinya awal dan akhir harus ingat ya, Bu. Iya, proses jangan lupa. Iya, proses. Prosesnya jangan lupa, tapi kalau ada sesuatu di awal, nanti pasti ada endingnya kok. Ya. Oke, jujur, obrolan hari ini tuh lumayan dalam dan bermakna banget. Banyak yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Oke, bener banget. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Ibu Astri dan Kak Zahra karena sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi pengalaman dan ngasih perspektif yang bikin kita itu sadar kalau kesehatan mental itu penting banget. Bukan cuma buat survive, tapi buat hidup itu lebih sehat dan waras gitu. Manusiawi. Manusiawi. Ya, seperti itu. Oke, buat Sobat Sketsa, ingat kalian nggak harus kuat setiap hari, capek itu wajar dan manusiawi, minta bantuan itu wajar, dan jaga diri itu bukan egois. Semoga episode kali ini bisa nemenin kalian yang lagi berjuang dan semoga kalian bisa mulai lebih sayang sama diri sendiri. Oke Sobat Sketsa, itu dia episode kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah penting dan seru. Bye-bye! Bye-bye.